uh, energi cadangan. Jadi hari ini kita belajar dari kakak-kakak alumni tentang sehat dan bugar, saya kira sangat istimewa buat kita semua. Mungkin untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 masih dalam keadaan selalu sehat dan bugar. Tapi ini akan sangat penting nanti dalam proses kedepannya kalian menapaki perjalanan kehidupan selanjutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, kepada kakak alumni, kepada bapak ibu guru, kepada anak-anak yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Selamat menikmati acara hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif untuk mencapai masa-masa depan yang indah buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Barno atas kata sambutannya. Tanpa nunggu lama lagi nih Jack, kita mulai aja kali ya acara ngobrol kita hari ini. Tapi kayaknya belum pada kenal sih sama para narasumber kita hari ini. Kita kenalin dulu aja Jack. Nah, kita langsung kenalin nih yang pertama nih. Dari Kak Karin Nim. Dia lulus dari Tarsisius tahun 1979 dan sekarang nih dia menjadi instruktur yoga dan punya yoga house sendiri di Serpong. Halo Kak, apa kabar? Nah, narasumber yang kedua nih, kita dari ada Kak Michael Yusuf nih. Dia lulus dari Tarsi tahun 1980. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teologi dan Keguruan Advent dan dari International Correspondence School. Sekarang beliau merupakan seorang factory carrier dan dealer sepeda motor Suzuki, TVS, dan Bajaj. Hobinya nih, filateli perangko atau mewarisi perangko, traveling, dan olahraga kebugaran. Kak Michael ini ya, seorang pecinta kebugaran loh. Halo Kak, selamat datang di acara ngobrol kita hari ini. Selamat datang, selamat berjumpa di acara ini. Bisa nggak ya adik-adik sekalian? Kotak ini dong. Nah, selanjutnya nih ada juga narasumber kita, Kak Antoni Ferdinand Fajo, yang lulus dari Tarsi tahun 1991. Kak Dani ini seorang karateka profesional yang udah menjuarai banyak banget perlombaan karate. Beberapa contohnya nih, juara 3 di Second Indonesia Open Tournament Bali tahun 2006, kategori heavyweight. Juara 1 di First Indonesian Open Karate Tournament di Surabaya tahun 2001, dan juara 4 di First All Asia Open Kyokushinkan Karate Championship tahun 2010. Sekarang Kak Dani nih menjabat sebagai Ketua Bidang Perwasitan K1 Rules Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia sejak 2019. Halo Kak Dani, selamat datang. Halo semuanya, selamat pagi. Sehat selalu ya. Nah, last but not least nih, kita juga sama-sama mau menyambut Dr. Fatin Lee. Dr. Fatin Lee ini seorang ahli gizi yang lulus dari Tarsisi 1 tahun 1996. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Atmajaya dan lulus tahun 2003. Kemudian mendapatkan gelar magisternya dari Fakultas Kedokteran UI dan lulus tahun 2011. Setelah itu, beliau masih mengambil gelar spesialis dari Fakultas Kedokteran UI dan lulus tahun 2014. Kini beliau bukan hanya praktek di Rumah Sakit Omni Alam Sutra dan Rumah Sakit Atmajaya, tetapi beliau juga merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Halo Dr. Fatin Lee, welcome. Halo, selamat siang, salam kenal, salam sehat untuk semuanya. Oh, Wah, narasumber kita hari ini nih Jack, ya udah pada bro semua nih, udah siap-siap juga nih buat kita tanyain nih. Sebelumnya makasih dulu ya buat kakak-kakak udah bersedia datang di acara ngobrol kita hari ini. Kan kita udah punya beberapa pertanyaan nih Jack, kita langsung tanyain aja kali ya. Iya nih Kak, boleh kali langsung dijawab aja nih pertanyaannya. Zoom pembicara. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama nih buat kakak semua. Boleh ceritain sedikit gak Kak? Gimana sih bisa terjun ke dunia kesehatan dan kebugaran? Mungkin yang pertama kita mau dengar dari Kak Karin nih. Boleh ceritain gak Kak? Gimana sih bisa jadi instruktur yoga nih? Suaranya belum keluar, Kak Karin. Maaf Kak.
Mungkin boleh pakai headset, Kak, supaya lebih jelas. Nah, kalau gitu mungkin sambil nunggu kita boleh yang lain dengar aja. dulu dari... Ada nggak Udah, Kak? suaranya? Sorry. Oh, Ini ada iya. ada, Kak. Ada ya? Boleh, Kak. Ya, Oke, boleh, oke. Kak. Ini kayaknya aku kejeblos sih jujur kalau lagi soal menjadi mengajar guru karena saya hobinya nggak seperti ini, bukan yoga gitu. Lalu berawal dari ketemu yoganya karena saya konsumsi obat tidur selama bertahun-tahun. Lalu ada teman sarankan untuk yoga karena saya dulu kan sudah mah tahu juga saya basket. Maaf, Kak. Suaranya hilang lagi, Kak. Suaranya hilang lagi sih kayaknya. Halo, Kak Karim. Apakah ada masalah? Oke, mungkin kita boleh lanjut dulu kali ya. Mungkin kita boleh dengar nih dari Kak Michael dulu, Kak. Gimana sih kok bisa jadi suka kebugaran, Kak? Dengar-dengar Kakak nih hobinya angkat beban, terus kardio sama gym ya, Kak? Mungkin boleh ceritain sedikit, Kak? Iya, ini sebenarnya saya udah tekunin lama ya, cuma untuk intensnya baru beberapa 5-6 tahun terakhir ini. Jadi karena sekarang saya kegiatannya agak kurang, jadi lebih banyak ada waktu untuk gym. Sebenarnya dari dulu sih sudah mulai juga. Nah itu karena terutama saya lihat karena banyak teman-teman dari saya itu sudah mulai ada timbul masalah problem di kesehatan sehingga saya lebih concern lagi di masalah ini. Dengan adanya ini saya merasa banyak kemajuan dan perubahan ya, terutama untuk masalah-masalah kesehatan lebih ada peningkatan ya sejak saya lebih intens untuk gym ini gitu loh. Jadi saya sarankan untuk teman-teman dan adik-adik yang lain harus mulai dari awal, lebih baik mulai dari awal. Hasil yang didapat nanti lebih maksimal ya begitu. Jadi ini semua nanti pasti ada manfaatnya ketika kalian nanti dalam masa berkarir itu umur 30-40 itu tidak ada masalah hambatan dari kesehatan dan juga merupakan bonus nanti tabungan untuk di hari tuanya gitu. Karena banyak yang saya lihat di gym itu sekitar umur 50 mereka sudah mulai ada tanda-tanda pengapuran. Itu karena bertahun-tahun sebelumnya mereka tidak pernah bergerak ya. Maaf Kak Michael, suaranya agak kurang jelas. Mungkin boleh dideketin ke mic-nya, Kak? Sekarang gimana, suara jelas kali? Kalau sekarang? Iya, udah jelas, Kak. Udah jelas ya? Ya. Jadi pada awal mulanya, saya ulang secara singkat, pada awal mulanya sebenarnya saya sudah lama menekunin untuk olahraga kebugaran ini, cuma saya baru sekitar 6 tahun lalu karena concern saya terhadap masalah kesehatan itu lebih lagi ya. Usianya sudah mulai meningkat. Tapi saya sarankan yang adik-adik sebaiknya mulai dari awal. Kalian pasti sibuk dengan pekerjaan ya, tapi tetap luangkan waktunya. Karena manfaatnya nanti pasti ada di usia-usia emas kalian dalam berkarir dan juga untuk tabungan di hari tua. Gitu loh. Kalau khusus untuk mengajar memang saya tidak ada, jadi saya lebih banyak untuk kebugaran untuk diri sendiri saja gitu loh. Tapi kalau ada yang mau bertanya untuk bagaimana caranya ya nanti mungkin kita bisa jawab sedikit lagi nanti begitu loh. Kira-kira begitu dulu ya. Wah, ternyata kakak
mencinta kebugaran gara-gara pengen nabung di masa tua ya Kak. Wah hebat banget. Ya nanti tuanya nggak punya masalah kesehatan nih. Oke. Nah aku juga mau ingetin nih buat teman-teman nih. Jangan lupa ya isi absen di kolom komentar. Oke deh. Makasih Kak Michael. Mungkin selanjutnya kita juga pengen dengar dari Kak Dani. Gimana sih Kak, kok bisa tertarik sama karate sampai akhirnya jadi karateka profesional gitu? Ya pertama sih, halo, saya dengar ya? Iya, bisa Kak. Bisa ya, oke. Ya pertama sih, saya sebenarnya memang suka bela diri dari awal ya, dari saya SMP. Karena saya SMP itu cuma main-main aja gitu, tapi nggak pernah serius. Terus memang sebenarnya waktu itu juga berantem. Jadi begitu saya ke SMA, saya mulai berpikir gitu kok saya punya hobi kok berantem gitu, lain orang setiap hari dipanggil guru gitu ya, berantem. Akhirnya pikir saya kayaknya harus berubah. Gitu. Nah, awalnya sih yang berubah itu sebenarnya saya nonton film ya Jean-Claude Van Damme namanya Bloodsport. Teman-teman udah pernah dengar, pernah nonton semua. Nah dari situ ada keinginan baru. Kayaknya saya mau nih ikut yang pertandingan yang kayak begitu, yang benar-benar real gitu berantem. Nah, pada saat itu kebetulan yang benar-benar real itu setelah saya datangin ke berbagai martial art, ternyata yang paling bagus itu yang real benar-benar yang full contact itu adalah Kyokushin. Jadi pada saat itu ya udah saya ikut gitu. Dan juga sebelumnya kakak saya juga kebetulan juga alumni Tarsius dan kebetulan juga banyak anak Tarsius yang ikut pada zamannya itu di Kyokushin itu. Jadi akhirnya saya ikut, diajak ikut karate. Wah, gitu ya Kak. Jadi awalnya tertarik karena film gitu ya. Keren. Kalau gitu mungkin kita juga pengen dengar dari Dokter Fetinli. Gimana sih dok, kok bisa mau jadi dokter ahli gizi? Kenapa nggak jadi dokter lain atau bahkan milih profesi yang lain sama sekali? Boleh dok diceritain? Ya, terima kasih. Ya, kalau kenapa dokternya nggak tahu juga sih, karena saya dari SMA itu pelajaran yang paling saya suka itu biologi, dan biologinya itu pokoknya lebih ke arah tubuh manusia ya. Kalau yang tumbuh-tumbuhan sih saya nggak suka deh. Nah, terus kenapa gizi, kenapa nutrisi? Karena kalau saya pikir saat ini banyak masalah-masalah kesehatan, penyakit ya, itu berawal dari pola hidup, pola makan yang tidak sehat, yang seharusnya itu bisa kita cegah dari awal gitu ya. Misalnya kalau kita pola hidupnya baik, sehat, itu kita bisa mencegah terjadinya masalah kesehatan. Itu dulu ya. Oke deh, jadi kakak tuh pengen jadi dokter tuh gara-gara melihat prihatin berarti sama orang-orang ya kak. Wah, bagus banget nih. Nah, mungkin selanjutnya kita balik lagi nih ke Kak Karin nih, boleh nih Kak? Iya, suaranya udah jelas belum? Udah Kak. Udah, suaranya. Oke. Suaranya ada nggak? Udah Kak, jelas Kak. Jelas ya. Oke, saya tertarik dengan yoga. Sebenarnya nggak tertarik sih, karena mungkin di sini bisa bilang kecemplung ke yoga. Karena olahraga yang saya sukai dulu agak keras, misalnya kayak basket, yang lebih aktif, badminton dan sebagainya. Kemudian menjelang waktu yang bertambah, punya keluarga, dan saya bekerja, kemudian dapat kendala malam nggak bisa tidur, kadang-kadang harus makan obat tidur untuk tidur, dan itu berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. Kemudian saya dianjurkan oleh teman, coba yoga lah. Pada saat saya pikir yoga itu apa ya? Setelah 2 tahun kemudian baru saya yoga. Nah, yoga ketiga kalinya obat tidur itu lepas sampai sekarang ini. Nah, begitu saya tahu yoga, jadi saya tekuni, saya pelajarin terus, saya kemana-mana ikutin gurunya, saya ambil teacher training, dan sekarang ini setelah bertahun, udah berapa ya, ada kali 10 tahun lebih, saya berbagi, mengajak siapa yang mau jadi guru yoga, saya sharing agar mereka bisa berbagi juga, agar orang-orang menjadi lebih sehat. Supaya nanti kalau kita tua, di usia tua itu, setidaknya nggak nyusahin anak lah, tetap sehat gitu. Kalau sampai waktunya kita menjadi tua, keriput itu memang sudah alami, tapi setidaknya tuanya tua sehat, tidak nyusahin orang. Itu poinnya. Itu aja sih. Wah, jadi yoga tuh udah membantu kakak sendiri gitu ya. Jadi kakak pun mau share ke orang-orang gitu kan ya kak? Iya, betul sekali. Jadi supaya orang sehat tanpa obat-obatan, saya pun tidak makan obat-obatan. Jadi kalau ada sakit kepala dan segala macam, paling oles dengan oil yang saya itu rempah-rempah, dan maksudnya ya alami aja lah, tidak pakai obat-obatan.
Wah, oke deh, keren banget nih Kak. Kalau gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya aja gimana nih Pak? Oke nih, tadi kan kita udah denger nih perjalanan-perjalanannya kan. Nah, sekarang kita mau tanya, suka dukanya apa nih kakak-kakak semua nih? Mungkin yang pertama dari Kak Dani dulu deh. Suka dukanya apa nih jadi karateka profesional? Kalau suka dukanya, mungkin kalau dukanya ya bagi saya sebenarnya suka itu kalau kita sempat down gitu ya, kalau kita kalah aja. Kalah. Kalau menurut saya kalau misalnya sakit, terpukul atau sakit itu bukan merupakan duka buat saya, tapi suatu eh, kalau orang Jogja itu suatu kenikmatan. Jadi kita cari sesuatu yang bisa membuat kita sakit. Kalau kita sakit, dipukul, ditendang, berarti kita belum kuat. Oleh karena itu kita mampu memperkuat tubuh kita dengan baik-baiknya. Oleh karena itu kita harus latihan kan supaya itu. Nah itu sukanya cuma pada saat kejuaraan aja kalau kita kalah. Nah sukanya banyak sebenarnya kalau dari karate, dari perjalanan karate saya. Ya sukanya adalah sama yang jelas saya bisa keliling dunia dengan karate. Karena saya bisa ikut kejuaraan-kejuaraan di mana aja. Yang kedua, pada saat juara ya, dia dapat satu penghargaan yang luar biasa. Terus yang ketiga adalah kita menjadi lebih sehat dengan olahraganya. Yang keempat adalah kita jadi banyak teman. Di mana-mana aja kita jadi banyak teman. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh negara gitu. Itu aja. Wah, suka dukanya banyak ya ternyata. Nah, kita langsung lanjut lagi deh buat kakak yang selanjutnya nih. Nah, mungkin boleh kita juga pengen dengar dari Dokter Fetinli, apa aja sih Dok kira-kira suka dukanya jadi seorang ahli gizi? Ya, sukanya terus kalau misalkan kita memberikan suatu terapi ya, kalau saya sebagai dokter gizi yang paling kelihatan itu ya kalau memberikan program diet pada pasien dan kita lihat berhasil ya manfaatnya. Bisa turun tapi pasiennya tetap sehat gitu ya. Bukan diet-diet yang ekstrim yang nggak tahu akhir ujungnya kayak apa gitu ya. Dukanya ya kebalikannya ya, kalau kita kasih terus pasien nggak bisa ngikutin, ya seperti itu sih. Wah, oke deh. Makasih Dok. Kalau gitu kita juga pengen dengar nih dari Kak Karin. Mungkin boleh Kak diceritain dikit suka dukanya jadi instruktur yoga? Secara garis besar dukanya sih nggak ada. Ya, sukanya lebih banyak pada saat kita sharing ke murid, misalnya ada murid sakit punggung lah, segala macam sakit. Lalu pada saat kita memberikan pose-pose yoga, lalu dia laporan, dia menjadi sehat tanpa obat, yang biasanya sering urut menjadi nggak sering urut, terus mereka lebih bahagia, terus misalnya dia bisa ajarkan, terutama yang udah jadi guru ya, kita sharing ke guru, jadi guru, terus mereka punya studio sendiri, mereka bisa berbagi, jadi ada rasa kegembiraan atau bangga yang nggak bisa dibayar pakai uang itu jadinya. Apalagi ke orang bisa sehat seperti dengan Bu Dokter juga sama. Jadi kalau saat orang itu sehat kita kayaknya happy. Bayaran uang urusan yang belakangan itu. Itu dari sisi sukanya. Dukanya sih enggak sih ya. Enggak ada sih. Jenuh mungkin ya karena kita sebagai guru yoga ada jenuhnya. Namanya juga manusiawi. Kalau sudah saat jenuhnya kita pergi ambil training. Upgrade diri lah gitu. Oh, ini menarik nih, katanya nggak ada dukanya nih. Emang bener sih kalau ngelihat muridnya tuh berhasil gitu, emang punya kesenangan tersendiri yang nggak bisa dibayar pakai uang ya Kak ya? Benar, seperti guru-guru kita di Tarsius juga gitu kan, keadaannya kita hari ini karena mereka juga kan. Wah hebat ya. Kita lanjut lagi deh buat Kak yang kakak selanjutnya nih. Buat Kak Michael nih, kita pengen dengar juga dari Kak Michael. Apanya nih? Suka duka ya? Ya, suka dukanya Kak. Nah, kalau saya sih pikir lebih banyak dukanya juga sama dengan Karin ya. Rasanya hampir nggak ada. Jadi Maaf Kak, suaranya masih kurang jelas. Suaranya sekarang ada? Iya, udah lebih baik Kak. Oke. Kalau untuk saya sih lebih banyak sukanya ya daripada duka ya. Duka boleh dibilang hampir nggak ada. Karena saya olahraganya bukan olahraga kompetisi ya. Dulu memang pernah beberapa tahun itu sempat belajar yang seperti
Ada Maaf cerita Kak itu. Michael, suaranya hilang lagi. Tes sekarang Oke Kak, udah ada lagi Kak. Ya Kak. udah ada ya. Oke, kalau untuk ini untuk saya lebih banyak suka ya. Jadi duka itu hampir nggak ada. Jadi karena saya olahraga untuk kesehatan sendiri, lebih banyak sukanya. Sukanya bagaimana itu karena dengan olahraga kebugaran ini saya merasa badan saya jauh lebih sehat sekarang ini daripada sebelum-sebelumnya. Juga untuk kualitas hidup dan lain-lain itu seperti apa, rasa pegel atau apa begitu jauh lebih berkurang sekarang ini. Karena ini olahraganya kan olahraga bukan jenis kompetisi ya, jadi tidak terlalu memforsir. Jadi saya pikir ini olahraga bukan cocok sekali untuk seusia saya maupun anak-anak muda. Gitu. Maaf Saya Kak, rasa itu suaranya aja. hilang lagi. Suaranya hilang lagi ya? Iya, Oh, Kak. oke. Kalau sekarang? Ya, Udah lagi, udah Kak. lebih baik Kak. Oke, berarti nggak boleh jauh dari laptop. Harus mepet kayaknya kok. Harus mepet laptop kayaknya. Oke, ini olahraga ini saya merasa banyak sukanya. Lebih banyak sukanya terus terang daripada dukanya. Dukanya boleh Bisa olahraga, betul. eh, Olahraga. apa jadi dengan rutin Olahraga biasa, enggak. melakukan olahraga kebugaran Nggak ada ini khusus, otomatis badannya saya lebih bugar dan lebih profesional daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang saya rasakan. Saya rasa itu aja ya. Oke deh, makasih Kak Kak. Michael. Kalau gitu nih, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Dokter Fetinli nih dok, sebagai dokter ahli gizi, kira-kira apa aja ya dok masalah seputar gizi yang paling sering menyerang remaja sekarang ini? Terus dampak dan cara mencegahnya kira-kira gimana ya dok? Kalau untuk masalah gizi pada remaja ya, beberapa pasien ke saya itu kalau remaja ya mau kurusin badan ya. Jadi kalau ini sih sebenarnya masalah global sih, nggak di remaja doang ya. Jadi yang usia non remaja pun banyak obesitas ya sekarang banyak. Karena sekarang kan kita tahu pola hidup zaman sekarang itu lebih kurang gerak, mager ya. Jadi gadget udah di depan mata, terus naik semua diantar ke sekolah. Kalau dulu ya sampai di depan sekolah. Jadi kalau dulu mungkin kita ada yang masih jalan kaki, naik sepeda, atau kalau sekarang mungkin enggak ya, semua naik mobil. Jadi pola hidup sekarang itu sangat memanjakan sehingga makanan juga tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak ya. Jadi yang paling banyak itu adalah obesitas. Nah jadi banyak ke saya itu ya yang perempuan, yang laki, kalau remaja itu ya mau menurunkan berat badan seperti itu. Ya, terus kalau diet pun ya kadang cara dietnya mungkin yang kurang tepat ya sehingga akhirnya kurus sih kurus, cuman akhirnya kan jadi memberikan masalah kesehatan yang baru gitu loh. Jadi kalau mau kurus juga kan sebaiknya pakai cara yang sehat ya, bukan cara yang sembarangan terus akhirnya malah jadi memberikan masalah baru. Mungkin itu ya. Nah, kalau gitu dok, ngomong-ngomong diet nih, sebenarnya diet tuh bagus nggak sih kak, khususnya buat kita-kita yang masih remaja nih, bakal berdampak buruk buat tubuh atau enggak ya kak? Ya, jadi kalau mau diet pun kalau bagi remaja itu sebenarnya kalau memang udah kelebihan ya memang harus diet. Cuman cara dietnya itu yang harus dipilih ya, karena kita kan tahu ya kalau remaja itu kan masih bertumbuh ya, kemudian aktivitas juga harusnya kan masih banyak ya. Jadi cara dietnya, jadi tidak perlu diet yang sampai ekstrim, makan kurang dari 500 kalori per hari ya, atau itu cukup diperbanyak aktivitas fisik, kemudian cara makannya juga diatur gitu ya, dengan cara-cara yang sehat lah mungkin seperti itu. Jangan diet-diet yang ekstrim atau yang aneh-aneh seperti apalah itu yang ada diet keto apa dan lain sebagainya, itu sebaiknya sih enggak seperti itu ya. Kalau kira-kira misalnya minum minuman detox gitu boleh nggak sih dok buat diet? Ya kalau minum-minuman detox itu kan biasanya itu kan isinya sayur dan buah ya, dan diminum untuk beberapa hari ya. Kalau untuk jangka pendek sih sebenarnya
karena sayur dan buah itu kan kandungannya hanya karbohidrat ya, sedangkan tubuh kita itu kan perlu nutrisi lain selain karbohidrat ya, protein kita perlu, lemak juga kita perlu ya. Jadi kalau hanya sayuran dan buah itu sebagai minuman detox sih saya rasa tuh tidak baik, apalagi kalau itu dilakukan untuk jangka panjang gitu. Nanti kita akan berisiko untuk kekurangan zat-zat nutrisi lainnya. Ya kalau untuk sehari itu pun itu juga udah berat banget kalau saya bilang sih, untuk sehari 2 hari itu cuma minum cairan detox itu menurut saya sih udah berat banget ya. Kita tetap perlu asupan nutrisi yang lainnya dan lengkap. Nah kalau gitu nih dok, kira-kira boleh nggak sih dijelasin sumber makanan apa aja ya yang secara umum perlu diperhatikan buat memenuhi gizi di kalangan remaja gitu? Mungkin boleh dikasih tipsnya dok? Ya, jadi kalau asupan gizi untuk remaja sebenarnya juga tidak terlalu berbeda dengan individu lainnya, ya mau usia produktif, usia tua, anak-anak. Cuman mungkin jumlah kalorinya yang harus diperhatikan karena kan remaja itu ya tadi dalam masa pertumbuhan ya. Kemudian aktivitasnya juga banyak, yaitu mungkin jumlah kalorinya pada remaja pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang usia produktif ya. Mungkin di atas 20, 30 mungkin tuh udah mulai lebih rendah, apalagi lansia. Nah, tapi kalau untuk komposisinya itu tetap sama, kita harus makan lengkap dan seimbang. Artinya ada karbohidrat di sana sebagai sumber energi, kemudian ada protein, ya, kemudian ada lemak, ada vitamin dan mineral. Ya, jadi makro dan mikronutrien itu harus lengkap. Ya, karena itu semua kita perlu. Jadi kalau ada kekurangan satu atau lebih zat nutrisi ya tentu saja akan memberikan gangguan kesehatan bagi tubuh kita, gitu ya. Jadi ya harusnya lengkap dengan komposisi yang seimbang. Karena kan sekarang ini banyak ya diet-diet itu yang tidak makan karbo atau mungkin yang dimakan protein semua atau lemaknya yang sampai hampir 80% lemak dimakan. Nah itu juga kan nggak benar gitu ya, dan itu akan memberikan gangguan kesehatan untuk jangka panjangnya. Ya, itu kali ya. Jack, jangan suka diet cuma minum detox tuh bahaya tuh kata dokter tuh. Kita dengar dari ahlinya nih, bahaya, nggak boleh. Iya nih. Oke, makasih dokter. Kalau gitu mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ini, Pak. Buat kakak-kakak semuanya, hidup sehat dan bugar tuh kira-kira apa sih di mata kakak-kakak masing-masing? Mungkin kita pengen dengar dari Kak Michael dulu. Tadi apa pertanyaannya? Hidup sehat dan bugar ya? Iya. Hidup sehat dan bugar. Jadi hidup sehat menurut saya ya kualitas hidup ya. Kualitas hidup kita harus baik. Kalau sehat berarti kitanya harus bisa beraktivitas. Beraktivitas dalam arti kata tidak terhalang oleh hal-hal yang memberatkan kita untuk beraktivitas. Misal kita ada kendala dalam bergerak atau kendala dalam karena ini semua yang menurut saya kesehatan dan ini semua tergantung dari kebiasaan kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau kita bisa hidup sehat dan cukup beraktivitas, saya yakin semua itu bisa kita capai ya. Nah itu tadi menyambung dokter Fetinli bilang, memang kalau saya lihat dari anak muda sekarang ini sih banyak yang obesitas. Nah hal itu tidak ada atau hampir nggak ada waktu zaman saya SMA itu hampir nggak ada. Rata-rata mereka tubuhnya pada langsing-langsing karena pada masa itu belum ada namanya fast food dan aktivitas dari anak-anak SMA zaman dulu itu rata-rata tinggi ya. Jadi karena tidak ada game dan lain sebagainya, semua juga tidak ada handphone. Jadi kita banyak beraktivitas, walaupun mungkin olahraganya kurang, tapi aktivitas di luar. Artinya kita selalu keep moving, selalu bergerak. Itu bisa mengakibatkan, bisa menghasilkan badan kita sehat. Jadi itu saya pikir itu. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Terutama untuk anak-anak muda sekarang yang banyak main game, yang banyak diam itu, ya mungkin boleh main game tapi dikurangin dan tetap harus keep moving.
supaya nanti jangan pada usia-usia 30, 40 itu nanti sudah banyak keluar masalah-masalah kesehatan seperti diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Itu banyak sekarang saya lihat anak-anak yang umur 30, 40 itu menjadi hambatan dalam karier mereka gitu. Saya rasa itu aja ya. Oke deh Kak, makasih. Berarti yang penting kita nih bisa terus beraktivitas dengan baik dan nggak boleh banyak main game, makan junk food, dan harus terus olahraga ya Kak? Iya, betul. Jadi ini karena zaman kan udah berubah ya. Zaman udah berubah, jadi tapi yang ada selalu yang satu yang harus tetap tetap kita laksanakan, itu harus selalu beraktivitas. Jadi kita harus selalu bergerak. Karena menurut saya yang saya baca dari artikel itu, badan manusia itu diciptakan memang bukan untuk statis tapi untuk bergerak. Jadi kalau kita statis dalam waktu lama pasti muncul segala penyakit macam-macam. Ya gitu ya. Oke deh, makasih Kak. Nah, teman-teman sekali lagi diingetin nih untuk isi daftar hadir yang ada di kolom chat, jangan lupa ya. Nah, kalau gitu mungkin kita juga pengen dengar nih dari Kak Karin. Kira-kira menurut Kakak tuh hidup sehat dan bugar tuh apa sih Kak? Buat saya hidup sehat dan bugar itu adalah semuanya selaras. Di dalam arti saat kita makan, porsi-porsinya tertata dengan baik. Misalnya kalau ini hari saya makan daging, mungkin besoknya saya sayur-sayuran. Jadi kita atur sendiri pola makannya. Lalu badan ini kan seperti kendaraan yang kita akan pakai nanti sampai terakhir, dia mogoknya di mana. Nah, saat kita memakai kendaraan ini, dipakailah kendaraan dengan baik. Jangan forsil dipaksa yang harusnya mobil ini, kendaraan ini bisa dipakai umur sampai 70 tahun, tapi saat 40 tahun udah gembos. Filternya udah rusak, ya, ginjalnya udah rusak, terus levernya udah rusak, jantungnya, pompanya udah nggak bener gitu, seperti mobil. Kalau mobil kita bisa beli langsung tuker kalau uangnya ada. Tapi kalau badan ini kan nggak bisa. Bahan mobilnya rusak, terutama kaki dan tangan. Karena apa? Waktu kita mudanya pakainya terlalu diforsir. Atau sama sekali nggak dipakai. Ditaruh aja di gerasi, didiemin aja gitu. Dengan harapan bisa sehat-sehat. Nggak gitu juga. Jadinya dipakainya selaras lah. Terutama buat yang kita olahragawan juga kita harus tahu. Nggak diforsir, jadi pakainya yang selaras, yang nyaman. Lalu gaya hidup. Gaya hidup ada kali-kali begadang, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau tiap malam begadang, lalu kita harapkan hidup sehat, kayaknya nggak juga. Nah, itu akan merusak badan kita secara pelan-pelan, kita nabung penyakit. Nah, nanti di usia mobil ini harusnya bisa bertahan sampai 70 tahun, di 40 tahun dia udah mulai ngerongrong. Nah, itu akhirnya menyebabkan kita nggak nyaman hidupnya, nggak menikmati hidup di usia kita tua, malah kita bayar dokter terus. Setelah kita tabung uang di masa muda, waktu tuanya kita keluarin uang. Itu aja lah, intinya selaras, seimbang, dan pastinya dokter gizi juga pasti tahu akan memberikan sarannya bagaimana itu seimbangnya. Kalau buat saya gitu aja, makan daging ini hari, besoknya makan sayur. Terima kasih, itu sih dari saya. Oke deh, berarti yang penting jangan diforsir aja tuh, jangan Iya. semuanya dalam sekalian pokoknya ya. Harus diforsir, dibagi-bagi. Nah, kita kan udah dengar tadi dari pendapatnya Kak Maika sama Kak Karin kan. Sekarang kita beralih ke Bu Dokter nih. Kalau menurut dokter gimana nih? Ya, hidup sehat ya tadi ya setuju sama Cikarin, seimbang ya. Jadi kalau dari bidang ilmu saya itu selalu terkait sama keseimbangan energi. Ya, jadi energi yang masuk itu harus sama dengan energi yang keluar. Ya, jadi ya segala sesuatu yang nggak perlu terlalu berlebihan, juga nggak terlalu perlu sampai dikurangin sampai sekurang-kurangnya gitu. Jadi mau diet pun juga nggak perlu sampai nggak mau makan apa-apa ya nggak gitu. Jadi seimbang lah. Jadi aktivitas pun ya nggak perlu sampai yang beraktivitas heboh olahraganya ya sampai berjam-jam olahraga terus begitu ntar udahan makannya juga gila-gilaan. Nah itu juga saya juga kurang setuju yang seperti itu. Jadi ya tetap seimbang lah semuanya ya. Terima kasih. Oke deh dok. Oh ya, makasih ya dok udah mau hadir di acara ngobrol hari ini. Oh ya teman-teman yang berminat sama dokter, mohon maaf ya Bu Dokter harus pergi nih karena ada acara nih. Sekali lagi makasih ya dok. Saya izin pamit ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat adik-adik
Tarsisius, guru-guru Tarsisius dan kakak-kakak alumni. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi ya. Saya izin pamit. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Dr. Fendeli. Ya, sama-sama. Thank you Dr. Petirli. Thank you. Terima kasih, Dok. Ada yang Kasih. tanya tadi saat orang. Mungkin kalau gitu kita langsung lanjut aja nih ke Kak Dani. Menurut Kakak, hidup sehat dan bugar itu apa sih, Kak? Oke, kalau saya sih simpel aja. Sebenarnya menurut saya hidup sehat dan bugar itu adalah pada saat kita bangun pagi, kita mengucap syukur apa yang kita rasakan di kita bisa kita lakukan sampai akhir hari, terus kita kembali lagi dan terus menerus seperti itu kita merasakan sehat dan bugar. Jadi bagi saya ya sehat dan bugar itu karena di dalam bela diri itu ada Zen. Zen itu adalah keseimbangan sama seperti kakak-kakaknya dan Bu Dokter tadi bilang. Oleh karena itu kita perlu menyelaraskan sama seperti kata-kata ini juga, kita harus selaras hidupnya. Bagaimana cara menyelaraskannya itu? Ya seperti itu. Kalau menurut saya adalah ya, kita bangun pagi, kita menyadari, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, kita diberikan kebugaran, dan kita pakai panjang hari kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, saudara. Oke deh, berarti di mata kakak tuh yang penting bersyukur ya kak atas itu. Terus kita harus menyalurkan ke hal yang positif ya. Jadi kita langsung ke next question aja nih, Jack. Oke deh. Buat pertanyaan selanjutnya nih, mungkin kita juga pengen tahu nih Kak, kakak-kakak sendiri nih jaga kebugaran tuh gimana? Mungkin boleh dari Kak Karin dulu deh Kak. Jaga kebugaran simpel-simpel aja. Tadi yang hidup seimbang. Dan saya juga nggak tipe yang olahraganya harus dulu Senin sampai Minggu, nggak juga gitu. Jadi saat badan saya pengen lakukan sesuatu, saya lakukan. Saya nggak harus targetkan, saya harus yoga 2 jam, 3 jam, karena saya guru harus menjaga citra, nggak juga. Karena badan saya kan kita juga udah berumur ya, 62 mau 63 nih kita. Jadi tahu dirilah jadinya pada saat kita mau olahraga apa biasanya yang pada umumnya itu sakit pinggang, pegel di pinggang. Nah bikinlah sesuatu. Terutama pada saat pandemi ini yang paling penting adalah nafas. Ya itu penting, begitu kita bangun kita masih nafas itu sudah bersyukur banget, udah alhamdulillah. Jadi terus terang saya pagi dan malam saya latihan olah nafas. Jadi saya nafas dengan sekian detik tarik, sekian detik buang, saya bikin terus kebetulan sampai 15 detik tarik, 15 detik buang. Kurang lebih 10 menit. Dan ada beberapa dan waktunya cuma kurang lebih 30 menit lah. Setelah itu saya meditasi 10 menitan sampai 20 menit lalu tidur. Jadi badan ini dibikin settingan 0 lagi supaya besok pagi energinya udah full. Jadi nggak tekor ibaratnya bahasa gaulnya. Itu aja sih prinsipnya. Kalau saya rasa siang-siang habis gini saya mau tidur ya saya tidur. Kalau pagi-pagi rasanya saya masih pengen tidur, saya nggak pengen bangun, masih males, silakan. Jadi nggak sampai ada satu keharusan, nikmatilah semuanya. Jadi nggak ada beban. Kalau kita rasakan lakukan sesuatu dengan beban, repot, itu nggak happy akhirnya. Dan kunci utama adalah bersyukur dan bahagia, itu aja udah. Wah, oke deh Kak. Jadi kita nggak usah maksa diri sendiri juga ya, nggak usah terlalu maksa juga gitu. Oke. Oke deh, kita mau dengar juga nih dari Kak Michael nih. Boleh nih Kak, kasih tau kita Kak. Gimana sih Kakak menjaga kebugaran? Menjaga kebugaran ya. Kalau menurut saya kita menjaga kebugaran itu kita harus dibentuk. Kalau sudah terbentuk, artinya dibentuk itu begini ya. Jadi tubuh itu kan harus dibiasakan untuk dalam waktu bertahun-tahun. Kita dibiasakan untuk hidup sehat, sehingga pada satu saat nanti ada sampai saatnya kita sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk itu otomatis akan menjadi satu kebiasaan yang mana kita akan jalanin karena sudah terbentuk kebiasaan, udah menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Nah kalau menurut saya itu, jadi kita bagaimana menjalankan supaya saat itu kita bentuk. Kalau sudah terbentuk, itu akan menjadi sifat dan akan menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi
Kalau kita tidak membentuk, nah kita tidak ada upaya untuk membentuk, nah, kita akan menjadi Kak, suaranya hilang, Kak. ya. Sekarang suaranya jelas. Iya Kak, udah jelas. Ya, kalau menurut saya kebugaran itu kita harus bentuk. Kita harus bentuk sampai nanti menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Ya, karena kalau sudah jadi bagian daripada diri kita sendiri, itu akan feedbacknya ke tubuh kita. Jadi kalau kita tidak ada upaya untuk membentuk kebugaran, nah kita tidak akan bugar. Ya, itu menurut saya. Kita harus bentuk sehingga menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya ya mungkin tidak bisa instan, itu perlu waktu bertahun-tahun. Sama seperti kita misalnya membentuk supaya kita rajin belajar. Nah, kalau sudah rajin belajar dan rajin membaca, itu pasti nantinya kita pasti sudah terbentuk dan kita akan menjadi tetap sampai tua pun tetap rajin membaca. Saya pikir seperti itu ya. Kalau menurut saya menjaga kebugaran itu harus dibentuk. Dari muda mungkin pembentukannya perlu waktu sehingga nanti kalau sudah bertahun-tahun pasti akan menjadi bagian daripada diri kalian sendiri. Suaranya jelas nggak ya? Oh iya Kak, udah jelas kok. Udah jelas ya. Karena banyak juga saya ada lihat di beberapa di gym itu ada satu anak muda itu dia cerita sama saya dia mengalami stroke. Usianya sekitar 30. Saya tanya kenapa? Karena dia tidak menjalankan pola hidup sehat. Jadi lifestyle-nya tidak benar, umur 25 sudah stroke. Terus kemudian dia berusaha memperbaiki diri sendiri tapi ya namanya kalau sudah stroke yang ya sudah nggak bisa ya, bisa diperbaikin sedikit. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi tubuh kita tuh harus dipaksa, walaupun pemaksaannya tuh nggak setiap orang berbeda-beda ya, tapi yang pada prinsip. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke deh, makasih Kak. Jadi yang penting kita juga harus terbiasa lah ya gitu. Ya betul. Jadiin kebiasaan gitu ya Kak berarti ya. Nah selanjutnya nih kita juga mau nanya nih buat Kak Dani nih, boleh nih Kak? Gimana Kak? Ya, kalau menurut saya sih kebugaran itu ya saya setuju dengan kata-kata yang sebelumnya. Yang penting adalah pertama kita harus menjadikan itu pola hidup kita. Jadi satu kebiasaan buat diri kita. Yang kedua adalah kita melakukan itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang gembira. Jangan merasa terpaksa. Sama seperti kata dokter juga tadi bilang kan, kalau kita diet, kita merasa terpaksa dengan dietnya, hasilnya tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu kita melakukan satu aktivitas, kita melakukan aktivitas itu dengan yang kita senangi. Contohnya kalau dulu waktu saya SD SMP, zaman dulu karena nggak banyak game ya. Dulu waktu saya SMP udah ada game namanya Game Watch. Tapi setelah itu baru sana-sananya mulai ada game. Tapi sebelum itu kan Game Watch cukup mahal dan begitu nggak ada lagi. Mainnya apa? Mainnya sepeda. Ya, sepeda kenapa? Ya karena kita senang kita ngelakuin. Setiap sore kita naik sepeda. Ya kan? Nah sekarang anak-anak yang sekarang bahkan orang-orang tua sekarang juga main sepeda. Nah menurut saya yang penting adalah pada saat kita melakukan sesuatu itu untuk membuat diri kita bugar, kita harus berpikir positif dulu melakukannya. Selain kita senang, kita juga harus menyadari bahwa itu menjadi bagian pola hidup kita. Contoh seperti misalnya kalau kita skating, ya kan? Kalau kita skating, kita olahraga. Kalau ada orang tanya, kita olahraga harus setiap hari enggak? Ya jawabannya tergantung. Ya kan? Makanya saya bilang lagi, sekarang kalau misalnya orang mau bagus, mau sehat badannya, mau bagus, dia harus olahraga setiap hari. Sama seperti orang skating. Saya tanya Dev, kamu setiap hari skating enggak? Iya. Nah, skatingnya sehari berapa kali? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Ya kan?
semakin banyak dia tinggi, napasnya, mulutnya segar nggak, giginya juga bagus, ya maksudnya giginya yang nggak gampang bolong kan, iya kalau menurut dokter itu, ya kan, sudah terbukti gitu. Nah tapi kalau misalnya kita cuma sikat gigi sekali, setelah kita makan, terus kita nggak sikat gigi lagi, ya apa yang terjadi? Sama seperti kita berolahraga. Nah, jadi olahraga itu mau berapa banyak kita berolahraga, tapi dengan kapasitas yang memang kita mampu, dan pada saat kita melakukannya kita menyukai. Ya. Kita menyukai itu satu. Pada saat kita senang melakukan sesuatu, itu akan bereaksi, itu akan mendukung. Pikiran kita juga akan mendukung. Tapi coba pada saat kamu lari, ya dengan terpaksa, kamu akan bilang, yang bilang itu bukan tubuh, tapi yang bilang adalah otak kamu. Nah, kamu akan bilang, aduh capek, males banget lari, tapi udah ngos-ngosan. Padahal tubuhnya belum capek. Gitu. Tapi apabila ada sesuatu yang kamu senangin, misalnya kamu naik sepeda, kamu main, wah, kita diajak ke rumah ya, kita naik sepeda mana? Bogor itu jauh sekalian, ayo, karena senang. Mungkin tubuhnya capek pada saat kamu menuju dari Jakarta ke Bogor di tengah jalan. Tapi karena pikirannya menyatakan, oh enggak, saya mau ke sana, saya mampu, saya kuat, saya akan senang-senang di sana. Tubuh akan mengikuti pikiran kita. Tidak, tubuh kita akan kembali bereaksi sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi target kita sendiri. Jadi oleh karena itu saya bilang ya intinya adalah pada saat kita melakukan sesuatu itu kita harus menyenanginya. Kalau kita udah ada pikiran bahwa kita tidak menyukainya, ya cuma. Ya begitu dari saya. Oke deh, makasih Kak. Nah, aku juga punya pertanyaan nih buat Kakak nih. Kakak pernah ngalamin cedera fisik nggak? Terus kalau pernah, boleh diceritain nggak cedera fisiknya tuh kenapa? Oh, kalau cedera fisik sih, kalau seorang karateka ya otomatis banyak sekali gitu. Cedera fisiknya dari, tapi saya belum pernah patah ya, dan saya tidak mau patah. Oleh karena itu kita perlu berlatih sebaik mungkin untuk kita menyadari bahwa tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu kita harus melatihnya dengan baik-baiknya. Nah, kalau cedera itu kan adalah suatu, bagi saya cedera itu adalah suatu resiko yang harus saya ambil atas sesuatu yang ingin saya dapatkan. Jadi apa yang saya mau, saya tahu resikonya harus seperti ini. Pada saat saya ikut kejuaraan Asia, saya tahu saya berhadapan dengan juara dunia. Pada saat itu juara dunia. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus melakukannya dengan sekuat tenaga, walaupun itu membuat saya cedera. Ya. Cedera banyak dari lutut, kaki, ankle, atau siku, tangan, pergelangan, ya hampir semua lah. Gitu. Tapi intinya intinya tadi, saya bilang pada saat kalian melakukan sesuatu itu karena kalian suka, karena kalian senang, maka sakit itu dengan sendirinya tubuh itu kan meregenerasi. Sakit itu akan cepat diobati dengan yang mungkin massage, sport massage dan lain-lainnya, dengan makanan yang teratur, makanan yang baik, dengan pola gizi yang cukup, itu otomatis akan membantu kita pemulihan. Dan waktu yang cukup yang telah diberikan oleh pelatih kita, kalau ini kamu harus berlatihan 2 bulan. Ya, memang harus berlatihan, kita harus strict pada diri sendiri. Karena itu disiplin kita sendiri. Kita menerapkan disiplin pada diri kita sendiri. Gitu. Oke deh Kak, makasih Kak. Makasih nih buat kakak-kakak narasumber nih yang udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, kita sekarang buka kesempatan nih buat teman-teman di rumah yang punya pertanyaan masing-masing. Kalian bisa tulis aja nih di kolom komentar atau buka mikrofon langsung juga boleh. Nanti bakal dijawab sama kakak-kakak narasumber kita. Ya nih teman-teman, kesempatan banget loh. Mumpung nih ada kakak-kakak yang udah ahli dan berpengalaman banget. Langsung aja open mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat, kami tunggu. Oh ya Kak, mungkin dari aku dulu deh Kak yang tanyain deh ya. Aku mau tanya ke
Kak Dani mungkin ya. Kak, yang aku tahu kan karate itu punya banyak aliran. Kakak bisa sebutin beberapa nggak? Terus beda-bedanya tuh apa aja sih, Kak? Oke, karate itu memang ada, sebenarnya karate cuma ada 2 aliran. Karate itu ada 2 aliran, tapi banyak organisasi ya, kurang lebih gitu. Kalau jadi alirannya itu ada aliran yang non kontak, aliran yang non kontak, dan satu lagi aliran yang full kontak. Nah, aliran yang non kontak ini adalah cikal bakal dari aliran full kontak juga sebenarnya. Nah, aliran non kontak ini pertama di Jepang itu seperti Kotokan, Goju, dan lain sebagainya yang termasuk di dalam satu wadah, yaitu Japan Karate Federation. Japan Karate JKF, Japan Karate Federation. Nah, itu dalam satu itu, dan satu lagi ada WKF, World Karate Federation. Nah, mereka itu adalah yang bertanding di, seperti kalian lihat, karateka dari yang bertanding di PON, di game, Asian Games, itu adalah yang non kontak. Sedangkan kalau dari yang dari full kontak itu kebanyakan adalah induknya biasanya Kyokushin. Induknya Kyokushin, dari Kyokushin baru akan terbagi-bagi. Terbagi-bagi, ada Kyokushin Kai, ada Speed Kyokushin, ada Safat, ada macam-macam, sekarang sudah banyak sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke deh, Kak. Makasih, Kak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Ayo, Jiko. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Sudama. Apa sih tips buat generasi muda agar bisa selaras seimbang dalam hidup sehat dan bugar? Karena era dan etos kerja yang sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Mungkin boleh nih Kak Michael yang jawab. Gimana? Tadi pertanyaannya diulang. Apa sih Kak kira-kira tips buat generasi muda biar bisa selaras seimbang dalam hidup sehat dan bugar? Karena kan era dan etos kerjanya tuh beda banget sama yang zaman dulu, Kak. Oke. Kalau menurut saya sih pertama-tama kita harus selalu bersyukur dulu ya. Setiap hari mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita dalam menghadapi masalah itu, jadi nggak usah terlalu berlarut-larut dalam masalah tersebut. Jadi tapi tetap kita berusaha dan kita percayalah kepada pertolongan Tuhan. Kita harus selalu ya bergerak itu, keep moving itu. Jadi jangan kita terlalu statis pada satu keadaan tidak bergerak. Yang terutama untuk anak-anak muda jangan kebanyakan main game ya. Kalau main game sih boleh, tapi nanti dibatasi waktunya supaya tetap selalu beraktivitas. Nah, yang berikutnya menurut saya ialah pola hidup dan pola makan. Makannya itu jangan diforsir ya. Jadi artinya kita boleh makan apa saja, terutama yang muda kan dia perlu gizi yang seimbang. Jadi mungkin karbohidrat, protein, mineral dan lain sebagainya itu tetap makan, tapi jumlahnya itu ya ditakar-takar, jangan kelebihan dan jangan tidak seimbang. Karena makanan sekarang itu terutama untuk yang fast food itu kalorinya terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi umpama contoh kalian kalau makan di McD atau makan Kentucky itu kan minumannya udah pasti minuman soda, Coca-Cola dan lain sebagainya, terus makannya nggak ada serat dan dapat nasi dan dapat kentang lemaknya tinggi. Itu kalorinya itu kalau saya itu mungkin bisa 5.000. Jadi kalau kalian beraktivitas dengan setengah mati, dengan capek sekali itu, kalau 1.000 atau 1.500 capek sekali. Jadi seperti itu nggak boleh. Jadi kalau seperti itu kebiasaan terus menerus pasti
dijalankan selaras dalam kesehatan. Ya, yang berikutnya ialah harus cukup istirahat dan harus cukup tidur. Maaf Kak Michael, suaranya hilang Ya. lagi Kak. Tadi sampai di mana yang kurang jelasnya? Baru beberapa detik aja sih Kak hilang. Oke, jadi yang berikutnya adalah kita harus cukup istirahat. Masa itu saja tadi ya, selainnya. Saya kasih tahu tadi itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kita tetap pertama selalu mengucap syukur, selalu bisa mengatasi masalah dengan pertolongan Tuhan. Jadi diet seimbang, cukup jaga makan itu jangan seperti yang kebanyakan saya lihat dari anak-anak muda itu kebanyakan mereka jadi ini hari makannya banyak sekali, mungkin besok dia merasa bersalah. Nah seperti itu nggak boleh. Jadi kita boleh makan tapi makannya dalam sehari itu jadi mungkin dibatasin ya. Jadi dibatasin, jangan seperti yoyo, ini hari makan banyak, besok nggak makan, besok makan lagi banyak. Itu jadi itu yang salah itu sebenarnya. Jadi akhirnya berat badan kita jadi turun naik dan pola makan akhirnya kita punya pencernaan juga jadi nanti akhirnya tidak terbentuk menjadi pencernaan yang sehat. Jadi biasa makannya kalau konstan seperti itu nanti pada suatu saatnya kita akan terbiasa dengan yang tertentu. Itu yang bisa menyebabkan badan kita jadi sehat. Menurut saya seperti itu ya. Oke deh, makasih ya Kak. Buat Kodama, semoga pertanyaannya terjawab ya sama Kak Michael ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Yonatan nih, buat Kak Karin. Kak, kalau di masa sekarang ini kan diharuskan memakai masker. Nah, apakah kalau saat olahraga itu harus tetap memakai masker saat di luar atau boleh melepaskan masker selama berolahraga, Kak? Boleh nih, Kak. Oke, saya ada jawab. Kalau suaranya oke ya. Oke. Sebaiknya saat-saat sekarang ini kayaknya olahraganya nggak bareng-bareng deh. Kalau bisa latihan sendiri. Ya, jadi lebih utama kita diri sendiri. Kalau kita bareng-bareng dengan body contact yang ada sekarang ini, karena kita nggak tahu lawan kita, teman kita itu dia baru ketemu dengan siapa. Nah, dia habis kemana? Kita nggak ngerti, ya kan? Nah, aman-amannya saat tidak ramai-ramai gitu, masker tetap pakai, kadang-kadang pakai 2 masker. Nah, untuk olahraga, pada saat kita olahraga seperti Mas Denny juga, pastinya nggak nyaman ya, kita olahraga harus menghirup udara yang segar, lalu kita bermaskeran, kayaknya nggak enak banget gitu. Nah, kalau memang harus berolahraga di tempat yang luas, tidak dalam gedung, di alam bebas kayaknya lebih nyaman. Cuci tangan, tidak kontak, kalau udah pegangan, terutama karate kan harus pegang-pegangan ya, harus partneran gitu. Kayaknya lebih baik banyak cuci tangan dan banyak masker double lah, walaupun nggak nyaman. Itu sih, saat sekarang ini saya studio masih tutup, udah setahun ini saya tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena saya sendiri juga udah usia 6 bulan lebih, walaupun baru vaksin sekali, tapi kan saya juga menjaga kepada orang lain, orang rumah, lingkungan saya sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman ya di sekolahan, ya sebaiknya pakai masker lah, cuci tangan, tidak makan sambil bicara-bicara, karena cipratan ludah itu nyaman sekali untuk sisaan COVID, untuk berkembang. Itu sih. Semoga cukup menjawab. Oke deh, makasih Kak Karin. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Yonatan. Oke, udah terjawab katanya Kak. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Pauline nih. Saya mau bertanya buat semua kakak di sini, gimana sih tipsnya biar bisa ngatur pola makan yang sehat tiap harinya tanpa harus tergoda sama makanan-makanan yang kurang sehat gitu. Nah, mungkin kita pengen dari Kak Dani dulu nih, Kak. Oke, kembali lagi seperti yang saya tadi bilang, bahwa kita harus melakukan sesuatu itu dengan hati yang gembira. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang gembira, hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita melakukannya dengan hati yang terpaksa.
Nah, bagaimana cara menyikapinya? Intinya adalah kita harus selalu berolahraga, ya kan? Nah, makanan itu bagi saya ya sama mungkin seperti kata dokter Pili ya, dokter tadi. Siapa nama dokter? Fetili. Ya, Fetili. Ya, kalau menurut seperti menurut dokter Fetili itu, menurut dokter kan kita harus melakukan diet itu yang seimbang, jangan diet yang macam-macam. Ya kan, contoh ada beberapa macam diet yang harus makan lemak aja, ya, tapi terus kayak gitu dengan sekian waktu yang lama tidak makan lemak aja, terus kayak gitu 8 jam lagi tidak makan, terus kadang ditambah lagi bisa sampai 12 jam tidak makan, terus kemudian makan lagi, tapi makannya cuma lemak aja, ya. Menurut saya tidak baik karena tubuh itu membutuhkan sesuatu bukan cuma lemak, ya kan, tubuh itu membutuhkan protein, juga karbohidrat, samping itu lemak. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti berapa banyak protein tubuh yang yang kita perlukan. Contoh yang paling simpelnya aja adalah contohnya pada saat kita timbang badan, misalnya berat badan kita 60 kilo, ya berarti kurang lebih protein yang kita butuhkan adalah 60 gram. Nah, dari mana kita mendapatkan protein banyak 60 gram itu? Tapi untuk atlet, ya kan, dikali 2. Ya, berarti kita butuh sebesar 120 gram untuk yang beraktivitas tinggi. Nah, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan protein banyak 120 gram itu? Dan apa target kita nih? Ya kan? Target kita nih apa? Contohnya kita seorang olahragawan dengan protein 120 gram yang kita makan, kita juga butuh protein 120 gram itu kan adalah 60 yang kita butuhkan itu misalnya 70% dari berat badan kita, 70% dari kalori yang kita keluarkan, 70% dari kalori yang kita keluarkan. Kemudian yang 20%-nya lagi adalah mungkin karbohidrat dan yang 10%-nya lagi adalah lemak. Atau kita bisa mengatur kalau misalnya itu adalah tempo kita waktu itu lagi mau latihan yang lebih berat. Latihan yang lebih berat itu kita harus mengatur contoh kita protein yang lebih tinggi, ya kan? Mungkin kita perlu protein yang lebih tinggi itu, oleh karena itu kita harus hitung di dalam keputusan, misalnya kita butuh protein 80 gram, ya kan, untuk kompetisi, tergantung kompetisinya ya sebenarnya. Terus dari itu kita perlu karbohidrat berapa? 15 gram, atau kita butuh proteinnya 60 gram, 60% dari berat badan kita, terus dari kebutuhan kalori kita, lalu 25% karbohidrat dan 15% lemak. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya adalah ya itu tadi, ya kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh protein yang lebih banyak, ya kita makan protein yang lebih banyak. Protein itu kan bisa dari putih telur, ya kan. Putih telur itu kalau satu putih telur itu kira-kira 2 gram protein. Kalau digabung dengan merahnya kira-kira 5 gram. Tapi ada lemaknya juga. Nah, kemudian ada ayam. Pilihlah makanan itu yang sedikit mengandung lemak. Contohnya ayam bagian dadanya. Kan karena dada sedikit mengandung lemak daripada paha atau sayap. Nah, terus kemudian kalau daging, pilihlah khas dalam atau bisa bilang adalah tenderloin yang sedikit lemaknya, yang hampir tidak ada lemaknya, daripada kita makan yang khas luar atau sirloin. Lalu kemudian juga ikan laut, karena ikan laut terutama ikan laut yang berwarna biru. Ya. Nah, kalau ikan laut itu otomatis yang dagingnya kebanyakan yang dagingnya agak merah, nah itu proteinnya tinggi. Kita bisa konsumsi dari itu. Untuk karbohidrat ya kita batasi. Karbohidrat kita batasi. Misalnya kita makannya hari ini, ya kita tidak makan nasi. Nasinya kita bisa ganti. Tapi terlebih lagi kita kan maunya kita diet itu sehat, dan kita diet itu apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita terima. Ya, oleh karena itu, contoh kita misalnya mau makan nasi, kalau kita sudah mempunyai kesadaran diri sendiri, kita misalnya mau makan nasi, kita ganti dengan nasi merah, ya boleh, tidak apa-apa, kita makan nasi merah. Tapi
tidak merasa terpaksa. Tapi kalau pada saat kita merasa terpaksa, ya jangan mending nasi putihnya kamu kurangin porsinya, proteinnya ditambah sehingga menjadi kenyang. Dan pada saat lapar makanlah beberapa kali dalam satu hari, jangan cuma 2 kali atau 3 kali. Ini aja bisa bikin kalian makan dalam 5 kali sehari, tapi dengan porsi dan kebutuhan yang cukup. Kurang lebih seperti itu. Oke deh, makasih ya Kak. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih. Katanya nih Leonard pengen bertanya secara langsung nih. Boleh nih kita persilakan Leonard nih. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengaran. Oke. Halo semuanya, saya ingin bertanya dong ke kak kalian. Kak, kita itu bisa nggak sih Kak belajar yoga itu tanpa instruktur? Jadi kita belajar otodidak. Oke, saya sarankan mendingan enggak, jangan. Karena awal waktu saya mau yoga juga seperti itu. Yoga YouTube aja, yoga buku saja. Sampai saya ketemu guru saya bilang, dia tanya, kamu yoga di mana? Saya bilang, saya baca buku dan baca video lah. Waktu itu kan video kayak kaset gitu. Dia bilang, bagaimana kamu bisa belajar situ? Dalam hati saya saat itu, sombong kali guru ini gitu. Tapi setelah saya dalami, ternyata benar. Banyak di YouTube atau di video-video mereka tidak menjelaskan secara detail bahaya-bahayanya, cedera-cedera yang terjadi kalau seperti ini. Cedera yang terjadi kalau seperti ini, terjadi ini, dan itu. Dan itu butuh guru yang benar-benar memahami profesinya, dalam arti ya profesinya. Karena saat ini juga banyak guru yang guru gitu. Tapi saat kita tanyakan pertanyaan, saya cedera ini, saya harus apa? Dia tidak bisa menjawab. Jadi harus hati-hati, cari guru yang benar-benar bisa menjawab dan membantu, bukan memperparah. Inti dari olahraga adalah membuat kita sehat. Jadi jangan sampai olahraga itu membuat kita cedera. Kalau bisa ada cedera, dengan olahraga itu kita sembuh. Itu tujuannya. Jadi lebih baik pakai guru, pakai instruktur. Oke, Leonard. Kak, terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Karin. Semoga menjawab ya, Leonard. Selanjutnya nih, Kak Dama mungkin juga ingin bertanya secara spontan. Boleh Kak, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya ada sedikit pemikiran, terutama buat Dani dan juga Karin, ada Michael ya. Kalau boleh saya kategorikan, kita ini sekarang ini komunitas kita bagi dua menjadi 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas, saya percaya seperti Dani itu udah bagus sekali. Mempertahankan masa otot seperti Pak Barno. Mempertahankan masa otot sehingga nanti di hari tua kita di 60-70 tidak terlalu cepat demensia. Nah, sekarang menjadi tantangan adalah adik-adik kita yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah, SMA, atau alumni-alumni yang masih muda. Yang masih banyak perlu dengan tantangan, karena dunia mereka sangat berbeda dengan dunia kita dahulu. Mereka tantangan kehidupannya begitu padat, begitu ketat, sehingga tips-tips apa yang bisa membantu menjaga keseimbangan kehidupan mereka. Mereka tidak punya waktu seperti kita dulu. Ya, Karin mungkin masih ingat, saya dulu pemain polo air, saya perenang, saya pelari, SMA Tarisius kirim saya untuk kejuaraan lari. Waktu saya banyak sekali, ya, sehingga masa otot saya terbentuk. Anak sekarang mana bisa, ya, anak sekarang nggak punya waktu untuk itu. Nah, kira-kira dari Dani, dari Karin yang sangat aktif di bidang olahraga, tips apa buat adik-adik kita ini supaya bisa membagi waktunya di mana mereka sudah terbelenggu oleh tantangan era atau tantangan zaman yang begitu ketat sehingga waktu mereka buat boro-boro olahraga. Stretching aja mungkin susah, Dani. Ya, pada stretching tinggal bangun tidur, tinggal stretching. 5 menit, 10 menit, 30 menit kelar gitu loh. Ya, nah mungkin bisa dibantu gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu. Kunci utama dari semuanya adalah niat, Pak Dama. Ada niatnya di situ gitu. Karena setiap orang dikasih waktu sama 24 jam. Nah, tergantung kita pakainya bagaimana. Banyak kan mereka pakai, memang mereka sibuk, saya harus akui anak-anak sekarang tuh sekolahnya gila-gilaan. Pulang jam sekian harus ada kursus, harus les, bla 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 seperti itu. Tapi saya lihat yang kebetulan di depan saya ada lapangan basket yang saya sewakan,
Yang sewa basket itu main basket mereka aktif-aktif aja bisa. Nah kalau mereka bisa berarti yang lain juga bisa gitu. Tergantung bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Kalau yang misalnya waktu mereka hanya main gadget, terus kongko-kongko dengan teman, chatting-chatting, berkumpul. Nah itu waktunya dipindahin ke olahraga. Nggak gampang sih, anak saya juga kan susah. Udah basket ada yang sebagian fitness atau segala macam, ada sebagian kerjanya cuma tidur gitu. Itu sulit, jadi harus dibangunkan niatnya dan dibikin satu habit. Nah kalau udah satu habit seperti kita bangun sikat gigi, begitu melek mata sikat gigi, begitu ini langsung mandi. Nah habit itu kalau udah terjadi, itu udah di badan sampai tua. Nah waktu muda ini harus dibikin habit. Nah sehingga nanti kalau tua saat sakit, kalau ada rutinitas yang harus dia lakukan untuk kesembuhan, nggak menjadi beban buat dia, lebih mudah sembuhnya. Ketimbang yang nggak ada habit, disuruh olahraga, latihan, boro-boro, jadi nggak akan ikut. Jadi habit lah, niat lah. Waktu sama 24 jam semuanya. Itu aja sih dari saya sih. Terus nggak ada kata usia yang terlambat untuk melakukan sesuatu. Saya berolahraga juga udah umur 40-an. Terus kebetulan saya juga masuk ke bela diri gitu. Bela diri walaupun silat, tapi di usia udah 50-an juga gitu. Nggak ada kata terlambat selama masih ada nafas. Itu aja. Setuju. Oke, saya mau nanya, boleh? Mem Emil masih ada waktu? Silakan kok. Jangan lama-lama ya. Oke, silakan. Ini bercermin aja kepada anak lah ya, kebetulan di sini anak saya sama-sama sama adik-adik kelas di sini ya. Yang mereka sering mungkin pertanyakan adalah masalah pertumbuhan khususnya tinggi badan. Ya di sini kan ada Dani, ada Cikarin, ada Ko Michael ya. Tinggi badan itu banyak yang masih mempertanyakan bisa tumbuh lagi nggak sih? Sampai usia berapa untuk pria, untuk yang wanita itu sampai usia berapa? Nah untuk supaya bisa maksimal, kadang-kadang mereka ya dengar dari orang tuanya, apalagi orang tuanya yang masih zaman dulu ya, selalu ada obat yang namanya Tianqi katanya. Nah ini kan kita ingin tanya ya, Tianqi ini benar-benar emang mujarab atau oke dikonsumsi, emang berhasil atau enggak. Nah udah olahraga apa yang untuk menunjang pertumbuhan tinggi. Misalnya orang sering ngomong olahraganya berenang atau basket. Nah itulah, mungkin itu aja, mungkin bisa siapa tahu bisa mewakili adik-adik nih yang masih pengen ya kan untuk bisa mendapatkan suatu tinggi badan yang maksimal. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, saya sharing dulu ya. Saya dulu tingginya 163. Jadi kalau ditanya tinggi, anak adik-adik masih bisa tinggi. Saya udah bangkotan nih, mana ada tulir. Saya 163. Setelah saya yoga, waktu saya bikin SIM perpanjang, saya tingginya jadi 165. Ya, jadi usia itu nggak menjadi batas kalau dari pola saya yoga ya. Jadi saya tinggi, tambah tinggi. Saya pikir masa sini tempat kantor SIM kayaknya nggak ada yang bener nih meteran. Tapi waktu saya masuk rumah sakit karena DBD, diukur emang benar 165. Jadi soal tinggi itu selama kita postur bagus, terus kita membentuk dengan bagus, latihan bagus, kayaknya bisa setidaknya tetap lurus, nggak menjadi bengkok. Dari sisi Mas Dani mungkin bisa ada masukan. Ya kalau dari saya sih sebenarnya tinggi badan itu kan pada saat memang sesuai pertumbuhan biasanya ya. Kalau saya itu memang pertumbuhannya laki-laki itu. Dani sebut dulu tingginya berapa dulu. Ayo sebut dulu, ayo tingginya berapa. Kalau saya tingginya 188. Wow. Tuhan juga sampai saat ini masih 188 di belum nyusut. Kebanyakan orang itu biasanya begitu udah tua kan dia nyusut ya. Nyusut itu karena postur. Kalau menurut saya sama seperti Kak Karin juga bilang katanya apa namanya dia bisa tinggi tiba-tiba langsung tinggi ya kan pada saat di umur dia setelah melewati mungkin kepala 2 atau kepala 3. Menurut saya pada saat itu karena mungkin Kak Karinnya itu berlatih yoga dan pada saat dengan olahraga itu maka postur tubuhnya dia menjadi lebih baik sehingga tulang belakangnya dia jadi lainnya benar gitu, posisinya lain benar. Nah jadi sehingga
memang seharusnya dia kalau sebenarnya kalau memang tubuhnya itu postur tulang belakangnya benar, mungkin memang tingginya 165. Cuman kalau mungkin dulunya dia sering baca gitu kan, jadi baca bongkok lah. Jadi terus jarang olahraga dan olahraganya baru kemudian mungkin jadi akhirnya tulang belakang posisinya tidak benar, sehingga waktu olahraga tulang belakang terbentuk menjadi benar, akhirnya sesuai dengan tingginya sekarang. Jadi menurut saya adalah intinya yang penting adalah satu, kita terus olahraga. Harus olahraga. Kalau masalah tinggi sudah ada, menurut dokternya sudah ada, dan juga apa sih yang membuat kita tinggi? Ya memang selain olahraga, genetik berpengaruh juga, termasuk juga usia, ya kan? Termasuk juga asupan gizinya. Nah, kalau kita cukup semuanya itu, maka kita akan mendapatkan porsi tinggi yang maksimal menurut saya. Dan saya rasa mungkin yang lain juga cukup setuju ya, karena ini kan sudah ada sudah ada yang kita cari lah di Google gitu ya, untuk tinggi dan lain sebagainya, itu apa sih yang mendukung. Kalau kita contoh, kita sudah berolahraga, terus kemudian genetik kita memang kita tinggi, terus tapi gizi kita tidak cukup, sehingga kalau kita kurang kalsium, kita kurang zat-zat yang membentuk bantalan-bantalan tulang belakang kita, sehingga tubuh kita akan jadi tidak proporsional juga. Banyak juga yang terjadi pada atlet-atlet seperti itu karena kurangnya gizi, itu lagi makanya. Nah, makanya atlet daerah, atlet nasional dengan atlet elit itu berbeda gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Oke, makasih Kak Dani. Mungkin dari Kak Michael juga ada mau menambahkan? Ya, kalau saya ambil dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau tadi Brando tanya kan untuk anak-anak muda sampai usia berapa? Kalau menurut saya untuk anak laki-laki itu sampai usia 17, 18 dia baru bisa 18 lah ya, dia baru berhenti pertumbuhan tingginya. Kalau cewek itu sekitar umur 15. Nah, tinggi badan itu dipengaruhi oleh apa? Ya seperti tadi Dani bilang, oleh gizi yang cukup. Jadi pengalaman saya waktu saya SMA, dari SMP sampai SMA, saya tiap hari minum susu. Nah, kemudian saya ada melihat beberapa teman perbandingan yang dia sekitar umur 17 itu sudah berhenti bertumbuh. Jadi saya tetap bertumbuh sampai kemudian kalau lama nggak ketemu, ya sekarang posisinya, padahal dulu rasanya waktu SMA sama tingginya ya. Sekarang saya jadi kelihatannya atau memang benar lebih tinggi sedikit daripada orang itu. Jadi benar gizi itu mempengaruhi. Jadi anak-anak muda harus cukup proteinnya supaya bisa menunjang pertumbuhannya. Nah, yang kedua adalah seperti Dani bilang itu olahraga. Olahraga itu benar. Jadi teman-teman waktu berkumpul dengan saya ada beberapa yang bahkan lebih tinggi atau sama tingginya. Setelah 10, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian nggak bertemu, begitu bertemu. Kok jadi saya bingung, jadi mereka yang tambah pendek apa saya yang tambah tinggi? Nah, kalau menurut saya bukannya saya yang tambah tinggi ya, menurut saya mereka yang menyusut. Jadi itu buat anak-anak muda juga melihat contoh itu, jadi tahu betapa pentingnya itu menjaga kebugaran. Jadi kebugaran itu penting untuk menjaga massa otot dan supaya pada tuanya itu orangnya tidak menyusut. Menyusut dalam arti kata kalau sudah tua sekali pasti menyusut dalam otot, tapi kalau umur 50, 60 dia akan, kalau tidak pernah olahraga dia akan berkurang tingginya. Bisa berkurang 1, 2, 3 cm. Nah, dari saya ya seperti itu ya. Jadi kalau mengenai tadi Brando tanya mengenai TNC, nah TNC itu katanya sih menurut beberapa orang itu bisa membantu untuk masa pertumbuhan.
Tapi saya sendiri karena tidak pernah dan anak-anak saya nggak makan PhD, jadi saya kurang tahu ya bisa atau nggak bisa benarnya. Tapi yang pasti adalah gizi. Gizi dalam arti gizi seimbang dan proteinnya harus cukup. Itu sangat membantu anak-anak muda untuk bisa cukup tingginya. Nah, terus kemudian lagi saya sekitar tahun 2004 dan sampai 2014 ya, saya sering ke Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah itu saya lihat tinggi mereka, anak-anak muda, anak-anak kecil itu tingginya sangat kurang. Karena apa? Karena mereka kurang protein. Kalau karbohidrat pasti cukup. Karena kurang protein, jadi tingginya itu ya kalau dibilang dengan anak-anak di kota besar, mereka ketinggalan jauh tingginya. Jadi protein itu memang penting sih ya untuk pertumbuhan. Jadi mungkin dijaga, jangan kebanyakan makan karbohidrat, jadi harus jaga kecukupannya supaya tingginya cukup. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia tinggi rata-rata orang Indonesia itu masih jauh di bawah ya. Jadi tinggi saya sih 171. Untuk ukuran zaman dulu sih nggak tinggi dan nggak rendah, tapi untuk anak muda sekarang kan rata-rata tingginya ya kalau yang laki itu kan 175 ya. Dan kalau cewek itu sebaiknya tingginya sekitar 165. Dari saya itu ya kira-kira. Oke deh, makasih ya Kak udah jawab pertanyaan dari kita. Ya, thank you. Makasih nih buat kakak narasumber nih yang udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih. Buat teman-teman juga yang udah kasih pertanyaan, makasih ya. Tapi kami juga mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaan belum sempat kejawab. Mohon maaf banget karena waktu kita terbatas banget. Nanti kita bakal sampein langsung aja ke narsumnya kali ya. Wah, Jack, nggak berasa banget ya. Acara kita udah hampir selesai nih. Seru banget ya ngobrol sama kakak-kakak semua ya. Ya nih, asik banget. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya kakak-kakak narasumber semuanya yang udah meluangkan waktu buat ngobrol bareng dan jawabin pertanyaan-pertanyaan kami. Makasih juga teman-teman yang udah hadir gabung sama-sama di acara ngobrol episode kali ini. Semoga kita semua belajar dan terinspirasi buat hidup lebih sehat dan bugar ya. Dan semoga teman-teman semua tertarik buat gabung lagi di ngobrol-ngobrol episode selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, kepala sekolah kita udah siapin tanda terima kasih buat kakak-kakak narasumber loh. Boleh nih Pak Barno, silakan menyampaikan ucapan terima kasihnya. Luar biasa. Intinya kita siapa saja yang kata Cece Karin masih bisa bernafas, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dalam pembiasaan kita biar lebih sehat dan tetap sehat sampai kapanpun. Saya kira ada modalnya niat dan berpikiran positif serta ya kita punya komit atau pembiasaan yang bagus. Terima kasih kepada Cece Karin Lim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Dani yang telah bersama-sama kita. Terima kasih Pak. Ya, kepada Dr. Fatin Lee yang juga bersama kita. Poko Michael, terima kasih. Terima kasih Pak Barno. Ya, sama-sama. Terima kasih banget atas kebersamaan kita. Ceko, halo. Thank you. Ya. Dave, Davi, thank you. Pak. Ya, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk bersama-sama kita. Kemudian thank you kepada semua kakak-kakak alumni dari Kodama, Kobrando dan semua yang ada di ruangan ini. Sama-sama Pak Barno. Luar biasa kita bersama-sama, kita sambil reuni kecil-kecilan di sini. Kita bersama-sama untuk maju bersama, untuk sehat bersama di masa yang akan datang. Saya kira hanya kata terima kasih kepada semua pihak, kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu guru dan semuanya.
dan kepada tim project ngobrol itu yang istimewa. Terima kasih. Itu saja dapat saya sampaikan. Kembalikan Ceko. Oke, terima kasih Pak. Nah teman-teman, acara ngobrol kita hari ini udah selesai. Semoga kita semua belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat ya. Tapi sebelum kita bubar nih, kita tutup dengan doa dulu ya acara kita. Doa akan dipimpin oleh Selin. Silakan Selin. Semuanya mari kita bersatu dalam doa, dalam nama dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala bimbingan yang Kau sertakan pada acara kali ini. Kami bersyukur atas ilmu-ilmu yang diberikan pada pertemuan ini. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan semua pelajaran yang kami dapat pada pertemuan kali ini. Semoga semua pelajaran yang kami dapat di sini dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak narasumber yang sudah mengisi acara ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, dan berkat melimpah untuk mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Tarsius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selin, makasih ya Selin. Stefani juga tadi yang udah Terima kasih semua. menutup doa. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dani, Terima kasih. Selalu. Terima kasih semuanya. Karin. Brando. Karin, thank you. Thank you, Brando. Ani, thank you. Melia.